ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Mau tanya tentang vaksin yang sesuai syariat. Ya, vaksin yang kita ini mubah dan bermanfaat ya. Vaksin yang program pemerintah ini mubah dan bermanfaat. Kalau waktunya panjang saya ingin jelaskan panjang lebar. Tetapi ya cukup ringkas 2 poin saja. Yang pertama, informasi yang menyebar vaksin menggunakan babi tidak benar. Tidak benar. Jangan percaya informasi-informasi yang tidak ada penulisnya, tidak jelas. Ini majhul dalam ilmu syariat. Vaksin tidak pakai babi. Meningitis tidak pakai babi, MRD tidak pakai babi, hepatitis tidak pakai babi, DPT tidak pakai babi. Vaksin campak supaya tidak dicampakkan, tidak pakai babi juga. Tidak pakai babi juga. Ya, tidak pakai babi. Ya. Jadi program pemerintah ini ya, tidak pakai babi. Yang pakai babi hanya satu, yaitu OPV, oral polio vaksin. Adapun injeksinya polio tidak pakai. Sehingga yang menyebar itu katanya kalau vaksinnya babi yang vaksin, tidak benar ya. Tidak benar. Tidak ada pakai babi. Bagaimana ngomong haram? Tidak pakai babi kok. Ya. Yang pakai hanya oral polio, itu pun dia enzim katalisator. Yang dia tidak bergabung dengan reaksi, tidak ada dalam hasil reaksi. Jadi hasil akhirnya sudah tidak ada lagi enzim babi tersebut. Sehingga dari mana bilang haram? Bagaimana bisa bilang haram tidak pakai babi? Itu adalah vaksin yang dipakai, dan vaksin ini produksinya Bio Farma. Bagaimana bisa bilang haram? Hukum asal sesuatu adalah mubah, al aslu fil asya'a al ibahah dawal halal. Hukum asal sesuatu mubah dan halal. Kalau memang vaksin ini tidak ada babinya, bagaimana mau bilang haram? Bahan-bahan yang sudah kita ketahui semua. Bahan-bahan yang tidak mengandung keharaman, silakan dicek. Hepatitis B mengandung antigen, mengandung etil alkuri dan sebagainya. Bagaimana mau bilang haram? Jadi kalau mau bilang haram, datangkan bukti kalau ini haram. Datangkan bukti yang tegas, tidak boleh pakai katanya. Karena kaidah mengatakan al yaqinu la yazul bisyak. Yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Ini haram vaksin ini. Kenapa? Katanya begini. Tidak bisa. Datangkan bukti jelas vaksin ini adalah haram. Tidak boleh pakai katanya. Hukum asalnya adalah halal. Kan belum ada sertifikasi halalnya. Memangnya kalau belum ada sertifikasi halal, apakah ini langsung haram otomatis? Apakah langsung haram? Tidak, belum tentu. Buktinya vaksin meningitis, dulu ditanya mana sertifikasi halalnya, haram ini. Keluar sertifikat halalnya dari MUI, vaksin meningitis, sampai sekarang masih juga. Pokoknya tidak vaksin deh. Sampai kalau haji dan umroh, ya mending saya bayar aja 1 juta, bohong daripada saya vaksin karena haram. Padahal sudah keluar sertifikat halal MUI-nya. Vaksin MR pun demikian sedang diusahakan, sedang diajukan ke Menkes. Tetapi tidak seperti kayak sekarang pesan bakmi ayam nanti jadi. Ya. Jadi belum tentu. Ya. Dan hukum asal sesuatu ini adalah halal. Ya. Pokoknya vaksin begini. Pokoknya hukum asalnya halal. Ya. Kita permisalkan seperti ini. Ada orang mau makan mie ayam pinggir jalan. Tanya sama abangnya, "Bang, ini mie ayam ini ada sertifikat halalnya enggak, Bang?" Kan enggak begitu kan? Ya. Jadi hukum asalnya dia ini, kita tinggal di negeri muslim, ya, sembelihannya orang muslim sama sembelihan muslim sama sembelihan ahlul kitab halal. Ya sudah, hukum asalnya halal. Sampai ada bukti mie ayam ini, bukti yang jelas loh, bukan katanya. Katanya dicampur babi loh, katanya. Enggak boleh. Hukum asalnya halal, ya sudah kita makan saja mie ayam tersebut di pinggir jalan. Makan saja, hukum asalnya halal kok. Kalau mau bilang haram, datangkan bukti. Kalau kita tidak pakai kaidah ini yang diajarkan ulama, qaidatul kubra, kaidah yang besar ini, artinya disepakati oleh semua ulama, susah hidup kita. Mau makan mie ayam pinggir jalan, "Bang, saya mau tahu, abang ini muslim atau musyrik, Bang?" Kenapa? Kalau abang musyrik, ya mohon maaf ya, Hindu atau Buddha, sembelihan abang dah halal.
Mie ayam ini dah halal bang. Mohon maaf bang, saya harus pastikan. Kalau belum pasti, syubhat bang. Saya tinggalkan. Saya muslim kok. Saya muslim kok. Oh abang muslim lah. Kalau gitu abang pas sembelih ayam ini, abang tidak lupa kan bilang bismillah? Kenapa? Kalau abang lupa bismillah haram ini. Ini mohon maaf sekali ya bang. Saya ingin pastikan. Kalau belum pasti, syubhat bang. Oh saya bilang bismillah kok. Lah, abang waktu menyembelih, abang pastikan dua wajdainnya putus bang. Kalau satu yang putus, haram ini bang. Ini mohon maaf sekali bang. Kalau belum jelas perkaranya, syubhat ini bang, saya harus jelasin dulu. Syubhat ini bang, saya tinggalkan. Syubhat bang, karena belum jelas bang, harus saya jelaskan syubhat. Tenang, saya sudah profesional nyembelih. Ngomong-ngomong bang, ini ayam ini abang yang nyembelih semua atau beli di pemotongan? Nah itu dia sebagian pemotongan. Itu dia bang, dipastikan dulu di pemotongan. Di pemotongan itu muslim atau bagaimana bang pastinya? Sembelihannya. Jangan-jangan di pemotongan campur dengan babi, wadahnya pernah wadah babi, tidak dicuci tanah 3 kali, kemudian 7 kali ini. Ini mohon maaf bang, benar-benar dipastikan bang. Kalau tidak ini syubhat bang. Kan belum jelas bang, syubhat, saya pastikan dulu. Apakah mau kehidupan kita seperti itu? Demikian juga pada kaedah seluruh hidup kita. Begitu juga pada vaksin, silahkan kalau mau bilang haram, datangkan bukti. Bukti kalau ini haram, kenapa tidak pakai babi? Datangkan bukti kalau ini haram. Kalau mau bilang haram. Dan banyak yang salah paham, ini syubhat tidak jelas. Bukan begitu maksudnya, syubhat itu kalau hukum asalnya dia haram. Kalau hukum asalnya mubah jelas ya sudah, bukan syubhat. Kalau hukum asalnya haram baru dia syubhat. Contohnya misalnya kita tiba-tiba di dompet ini hilang uang kita 1.000. Tiba-tiba kita cari. Ya kemudian di jalan ada uang 1.000-an juga. Jangan 1.000 deh terlalu ini. Ada uang 100.000 lah. Cuma kita kan ragu-ragu. Ini uang saya apa enggak? Ya tidak. Ragu-ragu. Ini uang saya yang jatuh atau tidak? Kayaknya bukan begini deh. Uang yang jatuh ini hukum asalnya apa? Halal atau haram? Uang yang jatuh ini hukum asalnya haram. Nah ini yang syubhat maksudnya. Karena sampai jelas dulu uang saya atau uang dia. Ini maksudnya syubhat. Kalau hukum asalnya halal, kembalikan ke hukum asal halalnya. Kan gitu. Ini cara berpikirnya. Tetapi kita berterima kasih ada MUI yang membuat kita yakin kalau ini bukan haram. Sehingga belum tentu tidak ada sertifikat halal MUI langsung haram. Syubhat langsung, belum tentu. Bukan begitu cara pikirnya diajarkan ulama. Ya. Jadi kalau mau bilang vaksin haram, datangkan bukti mana yang menyebabkan dia haram, yang keluar dari hukum asalnya. Jangan bilang syubhat nih belum jelas, kalian aja mie ayam semuanya digituin syubhat karena belum jelas. Ya, dan ini yang perintahkan Nabi SAW. Ada hadis Nabi SAW ini beliau diracuni dengan apa? Daging. Siapa yang nyembelih daging tersebut? Ada yang tahu hadisnya? Wanita Yahudi. Nabi SAW tanya, kamu wanita Yahudi, bismillah enggak? Kamu nyebut Yesus atau nyebut ini? Nyebut Uzair atau nyebut Allah pas nyembelih? Tidak. Tapi kalau ada bukti nyata, orang ngasih tahu, saya melihat dengan mata kepala saya, perempuan Yahudi ini ketika nyembelih, disebut Uzair, haram saat itu. Paham ini kaidahnya? Inilah kemudahan yang dibangun oleh ulama. Ya. Ini jadi kalau mau bilang vaksin haram, datangkan bukti. Tidak pakai babi. Adapun informasi yang menyebar di antara para ustadz dan sebagainya, karena informasinya salah, para ustadz tidak belajar vaksin, tidak belajar cara buat vaksin, dapat informasinya dari informasi yang tidak benar, broadcast yang tidak jelas sumbernya. Coba cek broadcast tersebut, ada penulisnya di bawahnya enggak? Rata-rata tidak ada penulisnya. Apakah kita langsung percaya? Kalaupun ada penulisnya, apakah kita langsung percaya? Bukan ahlinya yang ngomong. Bukankah Islam mengatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun? Kalau mau percaya vaksin, dengarlah vaksin tersebut dari dokter yang buat, dokter yang menjalani, ahli farmasi, serta orang-orang yang berkecimpung, meneliti ratusan tahun tentang vaksin tersebut. Dengar dari situ. Jangan dengar ngomongnya vaksin dari siapa? Dari tukang mie ayam katanya. Jangan dengar dari sumber-sumber yang tidak jelas. Katanya babi semua isinya, dari nanah, berbahaya, buah racun, dan sebagainya. Itu kan berita tidak benar, tidak bohong. Tidak jelas beritanya. Kemudian yang kedua saya kalau mau saya jelaskan sampai sore mungkin atau sampai malam, karena saya sudah nulis bukunya soalnya. Yang kedua aja yang simpel, logika sederhana. Di beberapa negara vaksin ini program mayoritas negara dunia. Di Australia, di Saudi, Timur Tengah,
itu vaksin ini program wajib. Di Australia, anak tidak vaksin, tidak boleh sekolah. Karena syaratnya masuk sekolah harus kartu vaksin lengkap. Di Saudi juga demikian. Kalau vaksin tidak lahir, tidak divaksin dengan hepatitis B, tidak dapat dia syahadah miladiyah, tidak dapat akta lahir. Itu aturan resmi yang tertulis dalam pemerintah, dalam situs resminya Saudi. Bisa dicek di tulisan kita. Aturan resmi dalam situs Saudi. Kalau dia tidak masuk sekolah, tidak ada kartu vaksinnya lengkap, tidak boleh sekolah. Itu aturan kencang. Bahkan haji, umroh, kalau ketahuan tidak vaksin, dideportasi pulang. Aturan wajib. Dan faktanya, vaksin Indonesia ini buatan dalam negeri, Bio Farma. Jadi yang bilang itu buatan Yahudi, buatan Amerika, bohong. Konspirasi Yahudi, konspirasinya Wahyudi dan mamanya Rika, katanya. Mohon maaf ya kalau ada yang namanya Wahyudi. Tidak benar, dari mana berita ini ya? Jangan dengar, lihat, itu broadcast yang tidak benar. Vaksin Indonesia buatan Bio Farma, produk dalam negeri. Dan saya sudah bertemu dengan humasnya Bio Farma. Humas Bio Farma itu pernah datang ke Jogja, menghubungi saya, pengen ketemu. Kesempatan tersebut saya pun bertanya-tanya. Dia ingin wawancara. Saya bertanya-tanya, benar tidak Bio Farma ini dari semua vaksinnya yang yang memakai enzim katalisator hanya polio? Jawabannya iya. Dan dia sampaikan salam, tolong sampaikan salam. Bio Farma menerima siapapun dan kapanpun kalau ingin datang ke Bio Farma, mengecek langsung cara pembuatannya dan bahan-bahannya. Tidak ada yang kita sembunyikan, tidak ada konspirasi. Semua pejabatnya orang Indonesia, tidak ada Yahudi Amerika. Sampaikan salam, kalau yang mau bilang haram-haram datang ke Bio Farma langsung. Kita cek dan kita terima. Tidak ada babi, tidak ada penyembelihan babi di sana. Ya, tidak ada. Cek. Jadi buatan Bio Farma, dan Bio Farma ini produsen vaksin terbesar di Asia Tenggara. Mayoritas negara Asia Tenggara dari Bio Farma. Dan sebagian vaksin Bio Farma diekspor ke negara Timur Tengah. Dalam situs pemerintahan resmi kita, itu ada kerjasama Indonesia dengan Saudi. Jadi di Saudi dan Timur Tengah, itu vaksin diwajibkan. Dan sebagian vaksin mereka menggunakan vaksin Indonesia. Vaksin Indonesia. Sehingga ada ustadz ya, teman kenalan di Madinah. Itu dibilang, saya tinggal di Madinah hampir 10 tahun. Tidak pernah ribut-ribut vaksin di sana, sampai Indonesia ribut-ribut. Padahal yang pakai vaksin Indonesia. Ya. Logikanya begini, seandainya vaksin bahaya, ini logika sederhana. Seandainya vaksin bahaya, vaksin racun, itu kan mati semua negara-negara yang mewajibkan vaksin. Dan betapa bodohnya pemerintah mewajibkan vaksin kepada penduduknya. Pengen penduduknya mati semua, pemerintah kita, karena divaksin. Seandainya vaksin ini katanya racun, buat autis, dan sebagainya, itu tentu orang yang pulang haji 30%-nya mati lah. Iya kan? Karena masukkan racun. 30% mati, 30%-nya cacat, 30%-nya ini, atau 50%-nya. Logikanya kan demikian. Jadi vaksin ini berdasarkan penemuan ilmuwan muslim dan penemuan ilmuwan non-muslim. Dan yang menemukan pertama kali vaksin adalah Ar-Razes di baratnya. Ini yang menemukan vaksin pertama kali dan disempurnakan di zaman Khalifah Turki Utsmani. Ini sejarahnya, vaksin yang menemukan kaum muslimin, bukan Yahudi. Dan hampir ada di program dunia. Semuanya ada, pemerintahnya mewajibkan. Logikanya demikian ya. Jadi kalau bahaya ya, pemerintahnya bodoh banget kan, mewajibkan, harus membunuh rakyatnya pemerintah. Itu logika sederhananya. Sehingga kita masalah vaksin ini begini aja, ikuti ajaran Islam, fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Kalau mau tahu vaksin, tanya yang buat, tanya yang membuat, tanya yang meneliti ratusan tahun, tanya demikian. Mohon maaf, Ustadz juga tidak paham vaksin. Ustadz juga tidak paham vaksin. Ya. Ustadz itu tergantung dengan yang bertanya. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasurihi. Hukum terhadap sesuatu tergantung pemahaman yang memberi fatwa. Kalau informasi yang sampai kepada pemberi fatwa salah, fatwanya juga salah. Kalau ada jamaah nanya sama ustadznya, Ustadz, apa hukumnya vaksin pakai babi? Apa jawaban ustadznya? Ya haram lah. Keluarlah fatwa vaksin semuanya haram. Kan gitu. Ya, jadi kalau sekali lagi tentang vaksin, tanyalah pada ahlinya. Fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. وما أرسلنا
من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم